Eits, gimana? Udah agak penasaran lagi kan? Gimana cara pengolahan madu? Nah, biar makin komplit nih, dari nol juga menjumpai peternak madu dari Madu Pak Lebah. Dan langsung aja yuk kita tanyain kira-kira gimana sih tips bedain madu asli dan enggak? Madu yang diproduksi dari bunga apa? Karena setiap madu itu dari madu yang dihasilkan oleh lebah dari setiap bunga itu memiliki warna, aroma dan rasa yang berbeda-beda. Nah, itu di situ kita lihat dari uji fisiknya adalah dari kita secara organoleptik kita cium dulu, kita bau itu. Bau itu biasanya kalau madu itu baunya wangi sekali. Terus kemudian madu itu pun terasa halus sekali kalau kita konsumsi dan terasa perubahan itu akan terasa ketika di badan kita. Kalau madu palsu itu dari aroma itu biasanya dia tidak tercium secara kuat, sangat lemah dan biasanya cenderung tidak berbau. Tapi kalau madu murni itu pasti memiliki bau yang sangat tajam sekali. Ketika dia habis dipanen, dia posisi encer, madu itu kadar airnya tinggi, dia biasanya itu buihnya itu banyak, kemudian dia bergas, kemudian dia memiliki ketika dia bereaksi kena goyangan atau ketika digoyang atau ketika kena getaran-getaran apapun itu biasanya akan segera cepat bereaksi. Bereaksinya bisa menimbulkan gas, bisa menimbulkan buih yang tinggi karena adanya mikroorganisme di madu tersebut. Dengan catatan madu itu murni ketika madu itu habis dipanen seperti itu. Tapi kalau madu-madu palsu biasanya dia tidak beraroma dan kemudian dia tidak bereaksi apapun di badan dan tidak ada secara fisik itu biasanya mudah sekali diterka seperti itu. Madu Pak Lebah menghasilkan beragam jenis madu. Ada madu rambutan, madu kapuk randu, madu hutan akasia, dan masih banyak lagi. Nah, madu dan lebah yang budidaya sama Pak Eureka ini menjadi bukti nyata ya bahwa ternak lebah yang menghasilkan madu ternyata memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan. Ya, industri lebah di masa depan saya yakin semakin tahun kebutuhan akan madu itu akan semakin tinggi karena kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu semakin kesini itu semakin ramai, semakin menjadi viral atau menjadi kebutuhan yang pokok. Jadi kesadaran masyarakat akan olahraga dan asupan yang bergizi itu multivitamin yang dibutuhkan secara alami itu sangat tinggi seperti itu. Jadi saya yakin kebutuhan madu pasar itu pasti akan semakin meningkat. Dan banyak modifikasi produk hasil dari madu menjadikan budidaya lebah dan madu di Indonesia sangatlah potensial. Harga madu nggak stabil karena operasional madu itu cukup tinggi. Biaya operasional madu itu cukup tinggi karena tidak sepanjang tahun itu di Indonesia ini bisa terus menghasilkan madu. Untuk madu hutan kita harus mencarinya. Untuk madu ternak kita harus menyewa lahan, berpindah tempat. Kalau untuk madu trigona itu produksi madunya sedikit sekali. Nah, sehingga pasti perubahan harga itu pasti akan terjadi seperti itu. Karena kontinuitasnya itu tidak bisa stabil sepanjang tahun seperti itu. Pemirsa, lihat deh. Ini wujud dari salah satu ratu lebah yang menjadi garda terdepan dalam koloni lebah. Ratu lebah nggak bisa hidup tanpa anggota sarangnya yang lain. Begitu juga sebaliknya. Keberadaan ratu lebah ini sangatlah penting untuk menjalin kerjasama. Kualitas dan kesehatannya harus sangat diperhatikan. Karena madu yang berkualitas itu bergantung dari sang ratu.
Madu yang berkualitas tentunya mengandung banyak khasiat, mulai dari untuk menjaga kesehatan tubuh, kecantikan, hingga bisa mengurangi risiko penyakit yang bisa menyerang siapa saja, yaitu serangan jantung. Madu ini benar-benar luar biasa ya. Bahkan keistimewaan madu tertulis dalam berbagai kitab suci. Di antaranya, dalam kitab suci Al-Quran, An-Nahl tertulis dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Untuk di kitab suci Injil dalam Amsal isinya tentang perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dan anjuran untuk memakan madu, sebab itu baik dan tetesan madu itu manis untuk langit-langit mulut. Sementara di kitab suci umat Buddha, Tripitaka, dijelaskan beberapa jenis obat yang dipakai oleh biksu yang sakit adalah madu. Dan di kitab suci umat Hindu, kitab suci Weda, tertulis di berbagai ramuan rasayana yang 100% terdiri dari bahan alami. Dan madu merupakan komponen yang sangat penting. Nah, biar makin valid dan afdol, saya juga mau tanya-tanya nih langsung ke Dokter Jajang Sinarja, dokter spesialis jantung, hematologi, kardiovaskular hospital, sekaligus juga founder dari Seputar Jantung. Kira-kira bener nggak sih kalau madu ini berkhasiat untuk mengurangi resiko serangan jantung? Oke, serangan jantung itu adalah kondisi di mana pembuluh darah yang memberi makan otot jantung, namanya pembuluh koroner, mendadak tersumbat. Tersumbatnya kenapa? Tersumbatnya karena plak di pembuluh darah koroner itu robek, dan robekan itu merangsang terbentuknya darah menggumpal. Jadi darah menggumpal mendadak di tempat robekan di dalam pembuluh koroner, sehingga seketika itu juga tidak ada aliran makanan ke otot jantung. Otot jantungnya terancam mengalami kerusakan atau bahkan sampai kematian, dan itu angka kematiannya sangat tinggi. Dalam 1 jam bisa mencapai 50% kalau tidak segera ditolong. Ya, jadi madu ini kan seringkali dipakai untuk sebagai pemanis menggantikan gula ya. Nah, dari kandungannya memang kalau gula pasir khususnya itu cuma glukosa sama fruktosa 50-50%. Tidak ada kandungan yang lainnya sebagai tambahan nutrien yang bermanfaat. Sementara kalau madu itu kurang lebih kadar fruktosanya 38%, kadar glukosanya 31%, sisanya tentu ada air kalau madu kan gitu ya, cairan. Tapi dia ada kandungan antioksidan, kandungan enzim, kandungan mineral yang lain. Sehingga kalau dipakai sebagai alternatif untuk pemanis menggantikan gula pasir, tentu ada manfaat tambahan yang lain. Dan ternyata dari penelitian juga terbukti bahwa madu bisa menurunkan kadar LDL. LDL itu kolesterol jahat ya, meningkatkan sedikit kadar HDL. HDL itu kolesterol baik, harus lebih tinggi, lebih bagus. Menurunkan juga kadar gula, menurunkan juga tensi. Juga bisa menurunkan reaksi peradangan tubuh, inflamasi, karena ada antioksidannya. Jadi memang bisa memberikan manfaat yang lebih dibandingkan kalau kita pakai gula pasir. Nah, walaupun memiliki rasa yang cenderung manis, tapi madu justru malah bisa menurunkan kadar gula dalam tubuh kamu loh. Ya, jadi fungsi kardiovaskular tadi, kembali ke cerita tadi serangan jantung, itu terjadi karena pembuluh darah mendadak tersumbat. Tetapi kejadian penumpukan plaknya itu berlangsung bertahun-tahun, di mana dinding dari si pembuluh darah itu mengalami penumpukan plak. Penumpukan plak itu terjadi karena gula yang tinggi, tensi yang tinggi, kadar LDL yang tinggi yang menumpuk di situ. Nah, tadi dengan manfaat madu tadi yang menurunkan kadar gula, menurunkan kadar LDL, juga bisa menurunkan tensi, itu menurunkan resiko terjadinya pembentukan plak tadi. Sehingga kejadian penyakit jantung koroner, serangan jantung di kemudian hari juga bisa dikurangi. Ya, secara umum ya, madu itu dia ada madu yang dari satu jenis tumbuhan, ada yang dari beberapa jenis, ada yang monofloral itu ya, satu jenis, ada yang
Kalau secara prosesnya ada yang mentah, ada yang diolah. Nah, secara literatur yang dianjurkan adalah madu yang berasal dari satu jenis saja, monofloral namanya, dan juga yang raw, yang mentah. Nah, itu kandungan antioksidan dan semua indeks glisemiknya semuanya baik. Jadi itu lebih dianjurkan sebagai pilihan madu, karena madu kan banyak jenisnya di pasaran. Ya. Madu yang memiliki manfaat untuk menjaga imunitas plus juga mengurangi resiko tekanannya kardiovaskular, tentunya harus madu yang 100% alami ya pemirsa, bukan madu yang diberikan tambahan gula atau bahan-bahan kimia lainnya. Oke pemirsa, bagaimana? Sekarang udah tahu kan kira-kira apa aja sih manfaat madu untuk kesehatan jantung. Plus juga udah tahu kan apa aja sih proses untuk pembuatan madu dari 0 sampai dengan akhir. Dan pesan dari aku nih satu, jangan lupa untuk jaga kesehatan jantung kamu dengan madu.